orang yang junub tidak boleh melakukan beberapa hal seperti sholat, membaca Al-Quran, atau masuk ke dalam masjid sampai ia mandi dan bersuci. Namun, apakah orang yang junub itu najis? Apakah ia boleh menyentuh sesuatu sebelum mandi? Dan apakah sesuatu yang disentuhnya akan menjadi najis juga? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak penjelasan dari Lajnah Ad-Dhaimah lil Ifta, yaitu lembaga fatwa resmi Kerajaan Saudi Arabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajnah Ad-Dhaimah lil Ifta mengatakan bahwa dibolehkan bagi seseorang yang sedang junub menyentuh sesuatu seperti pakaian, piring, gelas, serta perkakas rumah tangga lainnya, baik ia seorang pria maupun seorang wanita. Karena orang yang sedang junub itu bukanlah najis dan sesuatu yang disentuhnya tidak akan menjadi najis. Begitu pula orang yang sedang dalam keadaan haid atau nifas, yaitu wanita yang mengeluarkan darah karena menstruasi atau melahirkan. Kedua orang itu bukanlah orang yang najis, bahkan badan serta keringat kedua orang itu adalah suci. Begitu pula dengan sesuatu yang disentuh oleh tangan kedua orang itu. Yang najis itu adalah darah yang keluar dari mereka. Lalu, apa dalil atau bukti dari jawaban ini? Mari kita lihat beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW jika hendak mandi junub, beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya, kemudian beliau berwudu seperti wudu untuk sholat, kemudian beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosok-gosokkan rambutnya hingga merata. Lalu menggosok-gosok rambutnya hingga merata air pada kulit kepalanya, kemudian beliau menuangkan air ke atas kepala 3 kali, kemudian beliau menuangkan air ke seluruh badannya. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa Rasulullah SAW menyentuh berbagai benda dengan tangannya sebelum mandi junub, seperti tempat air, dan kemaluannya. Jika orang yang junub itu najis, tentu Rasulullah SAW tidak akan melakukan hal itu. Ini menunjukkan bahwa orang yang junub itu bukanlah najis. Kemudian dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Aku berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang rambutnya panjang. Apakah aku harus melepaskannya jika aku haid? Beliau menjawab, tidak. Cukuplah engkau mengikat rambut lalu mencucinya dari pangkalnya 3 kali. Kemudian tuangkan air ke atas kepalamu dan bersihkanlah dirimu. Kemudian beliau bersabda, cukuplah engkau melakukan seperti yang dilakukan wanita yang junub. Hadis riwayat Muslim nomor 332. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa wanita yang haid atau nifas itu sama dengan wanita yang junub dalam hal mandi besar. Jika wanita yang haid atau nifas itu najis, tentu Rasulullah SAW tidak akan menyamakannya dengan wanita yang junub. Ini menunjukkan bahwa wanita yang haid atau nifas itu bukanlah najis. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surat An-Nisa ayat 43.
Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Allah Ta'ala menyebutkan beberapa hal yang membatalkan wudhu, seperti sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan hal yang membatalkan mandi besar, yaitu junub. Jika orang yang junub itu najis, tentu Allah Ta'ala tidak akan menyebutnya bersama-sama dengan hal-hal yang membatalkan wudhu saja. Ini menunjukkan bahwa orang yang junub itu bukanlah najis. Demikianlah penjelasan tentang hukum tubuh orang yang sedang junub sebelum mandi junub. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang agama Islam. Jika Anda punya pertanyaan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.